Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juara, bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi pemanasan global. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini, yang pertama, konsep pemanasan global. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Yang ketiga, dampak pemanasan global. Yang keempat, usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, konsep pemanasan global. Sobat Juara, jika kita perhatikan saat ini, dikarenakan aktivitas manusia, telah semakin tingginya polusi udara. Hal ini menyebabkan efek rumah kaca semakin meningkat perubahannya. Ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara akibat aktivitas manusia, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Sehingga yang terjadi adalah semakin meningkatnya polutan udara akibat aktivitas manusia, maka akan semakin meningkatnya suhu di permukaan bumi. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Adanya pemanasan global ditandai dengan mencairnya es di kutub dan temperatur di berbagai daerah di belahan dunia cenderung naik dan meningkat. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan, dan pembakaran hutan menjadi penyumbang polutan udara seperti karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Seperti yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Semakin meningkat, semakin banyak kadar karbon dioksida di atmosfer, maka kadar panas bumi akan semakin meningkat. Inilah salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Lebih rinci kita akan bahas pada poin pembahasan kedua, yaitu penyebab pemanasan global. Sobat Juara, tentu kita sudah sangat mengetahui bahwa segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, emisi karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Penyebab yang kedua, emisi karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Penyebab yang ketiga, emisi gas etana dari hewan atau lahan pertanian. Penyebab yang keempat yaitu adanya deforestation atau
penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Penyebab pemanasan global yang kelima yaitu penggunaan klorofluorokarbon atau CFC yang digunakan pada pendingin udara sebagai bahan yang aktif dalam instalasi AC. Dalam istilah AC, Sobat Juara lebih mengenalnya dengan sebutan freon AC. Salah satu dampak yang disebabkan oleh penggunaan CFC yaitunya mengakibatkan lubang pada lapisan ozon bumi. Penyebab yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, baik sobat, itulah beberapa penyebab dari terjadinya pemanasan global. Kita masuk pada pembahasan poin ketiga, yaitu dampak pemanasan global. Adanya pemanasan global telah memberikan beberapa dampak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi di beberapa wilayah. Yang kedua, cuaca yang semakin tidak menentu. Yang ketiga, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Yang ketiga, mencairnya gletser atau gunung es yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Dampak yang kelima, hilangnya terumbu karang. Dampak yang keenam, kepunahan spesies yang semakin meluas dan terus berkembang dan bertambah. Dampak yang ketujuh, terjadinya kegagalan panen besar-besaran. Dampak yang kedelapan, terjadinya penipisan lapisan ozon. Nah, Sobat Juara, itulah beberapa dampak dari terjadinya pemanasan global. Dan untuk mengurangi dampak tersebut, kita juga bisa melakukan beberapa usaha. Apa sih usaha-usaha yang kita bisa lakukan? Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Adapun beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi dampak pemanasan global, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menggunakan energi alternatif atau energi terbarukan dan mengurangi penggunaan seperti batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Usaha yang kedua, kita dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Usaha yang ketiga, kita hentikan atau kita kampanyekan untuk menghentikan deforestation atau penebangan hutan secara liar dan kampanyekan reboisasi atau penghijauan. Usaha yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Usaha yang kelima, melakukan penghematan listrik. Usaha yang keenam, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Kalau bisa, kampanyekan penggunaan sepeda. Yang ketujuh, melakukan reuse, reduce, dan recycle. Reuse merupakan cara pemanfaatan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Reduce yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Recycle yaitu kegiatan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan menjadi barang yang memberikan manfaat. Baik sobat,
Itulah beberapa usaha yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Baik sobat, sampai di sini dulu materi kita tentang pemanasan global. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJN Juara Zaman Now Channel.